dengan NIM E1C022105. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu referensi dan inferensi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama tentang apa itu referensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi merupakan sumber acuan atau rujukan. Dan menurut Yule, referensi adalah suatu tindakan di mana seorang penutur atau penulis menggunakan bentuk linguistik untuk memungkinkan seorang pendengar atau seorang pembaca dalam mengenali sesuatu. Nah, referensi ini terbagi menjadi dua, yaitu referensi berdasarkan tempat acuan dan referensi berdasarkan satuan lingual. Yang pertama adalah referensi berdasarkan tempat acuannya. Berdasarkan tempat acuannya, referensi ini terbagi menjadi dua, yaitu exofora dan endofora. Yang pertama adalah exofora, yaitu yang acuannya berada di luar teks. Ini tergantung dari konteks antara si pembicara dengan si pendengar. Nah, biasanya exofora ini disampaikan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah endofora. Endofora adalah yang sumber acuannya berada di dalam teks. Nah, endofora ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu anafora dan katafora. Anafora adalah kata yang telah dinyatakan sebelumnya, baik itu kata ganti orang, konjungsi keterangan waktu, alat, atau acara. Contohnya itu seperti nih, Yanti sedang membaca buku. Dia terlihat sangat serius. Nah, kata dia ini merujuk pada Yanti yang telah dinyatakan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah katafora, di mana katafora ini kebalikan dari si anafora, yaitu kata yang akan disampaikan setelahnya. Contohnya itu seperti kata mereka sangat senang ketika bertemu dengan ayah dan ibunya. Nah, kata mereka ini merujuk pada ayah dan ibu yang akan disampaikan setelahnya. Nah, maksudnya itu ayah dan ibu ini disampaikan setelah kata mereka. Yang kedua adalah referensi berdasarkan satuan lingual. Hasan dan Halliday membagi referensi ini menjadi tiga, yaitu yang pertama referensi personal, yang kedua referensi demonstratif, dan yang ketiga referensi komparatif. Yang pertama adalah kata ganti personal atau kata ganti orang. Kata ganti personal ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kata ganti orang pertama berupa kata aku, saya, kita. Kemudian yang kedua adalah kata ganti orang kedua berupa kamu, engkau, kalian. Dan kata ganti orang ketiga yaitu dia, ia, dan mereka. Kemudian yang kedua adalah referensi demonstratif atau kata ganti petunjuk. Ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pronomina demonstratif waktu, yaitu ada yang namanya waktu sekarang atau waktu masa lampau. Kemudian ada juga waktu netral, yaitu pagi atau malam. Nah, pagi atau malam ini mengapa netral? Karena kita nggak tahu dia itu apakah disebutkan pagi hari ini atau pagi kemarin gitu. Yang kedua adalah pronomina demonstratif tempat. Pronomina ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama mengacu pada sesuatu yang dekat dengan penutur, yang kedua mengacu pada sesuatu yang agak jauh dengan penutur, kemudian yang ketiga mengacu pada sesuatu yang jauh dengan penutur, dan yang keempat adalah mengacu pada sesuatu yang eksplisit. Untuk yang mengacu pada tempat yang dekat dengan penutur itu bisa menggunakan kata sini atau ini. Untuk yang agak jauh bisa menggunakan kata situ atau itu. Dan untuk yang jauh bisa menggunakan kata sana. Dan untuk yang eksplisit adalah kata yang langsung mengacu pada tempatnya atau to the point. Contohnya seperti Kota Mataram, Kota Bima, Jawa, Papua. Yang ketiga adalah
referensi komparatif atau perbandingan adalah cara yang merujuk pada sesuatu dalam ujaran atau teks dengan membandingkan dengan hal lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan, baik dari watak, sifat, bentuk, atau sebagainya. Nah, biasanya kata yang sering digunakan adalah kata bagaikan, bagai, seperti, dan lain-lain. Contohnya adalah senyumanmu manis seperti gula aren. Pembahasan yang kedua adalah inferensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inferensi adalah simpulan. Inferensi adalah membuat simpulan berdasarkan ungkapan dan konteks penggunaannya. Dalam membuat inferensi, perlu dipertimbangkan implikatur atau makna tersirat yang timbul oleh apa yang dikatakan untuk menarik sebuah simpulan atau inferensi ini. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis inferensi. Inferensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu inferensi langsung dan inferensi tak langsung. Yang inferensi langsung merupakan kesimpulan yang diambil dari satu informasi saja. Contohnya, aduh, matahari hari ini terik sekali, minum es pasti sangat segar. Nah, artinya dia ingin minum es. Kemudian, inferensi tak langsung, yaitu simpulan yang diambil dari dua atau lebih informasi yang saling berhubungan. Contohnya, percakapan antara si A dan si B. Si A berkata, tadi pagi Ayu buru-buru keluar rumah tanpa sarapan. Kemudian si B menjawab, iya, dia bilang semalam belum kerjain PR. Nah, jadi inferensi atau kesimpulannya adalah si Ayu ini sedang buru-buru. Dan yang kedua, si Ayu belum mengerjakan PR. Nah, jadi itu dia teman-teman pembahasan tentang apa itu referensi dan inferensi. Untuk kata kuncinya, referensi merupakan rujukan dan inferensi merupakan simpulan. Sekian pembahasan dari saya tentang referensi dan inferensi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.